Ngapain, Wak? Biasalah ngecek buraya. Mau ngapain kita nih? Cara ngasih makan buraya itu dari usia berapa gitu, Wak? Biasanya kalau di sini ngasih pakan buraya usia 2 minggu lah. Jadi setelah dia netas kurang lebih 4 hari. Kalau pakan instannya kita pakai Artemia. Kalau pakan hidupnya kutu air. Sebenarnya lebih bagus kutu air sih. Di sisi lain bagusnya itu kalau untuk pembesaran cepat. Kayak mana ya? Karena kan kutu air ibaratnya dari alam langsung, banyaklah ibaratnya protein untuk ikan. Sedangkan Artemia yang udah difermentasi lah kalau kita bilang. Dari telur udang tuh kan. Iya, gitulah Wak Geng kira-kira. Ini, Wak Geng, kalau jentik itu untuk apa, Wak Geng? Ini ada jentik di sini kan. Banyak udah disortiri. Sebenarnya itu belum disortir sih. Jentik udah dibersihkan ya. Masih di apa nah? Jadi waktu kita ngambil di parit itu kan, kita taruh di media pembersihan lah. Kalau kita bilang di filter dulu untuk buang sabun, minyak kan masih ada lengket di badannya. Tapi kalau untuk apa namanya, ada sih beberapa yang jentik-jentiknya untuk badan, untuk bulu, untuk warna ada sih. Cuman kalau itu kurang tahu. Ada beberapa peternak mereka tahu sih cara bedakan jentik-jentik itu mana yang bagus. Ada beberapa peternak. Kalau seingat saya tahu saya gitu, Wak Geng. Jentik itu bisa untuk buat jantan, betina untuk kultur katanya. Kalau sebenarnya lebih bagus kalau untuk membuat telur, ini kita bicara female lah. Iya, female. Lebih bagus untuk membuat kantong telurnya itu besar, pakai cacing sih nggak masalah. Ibaratnya kita pas waktu mau diproses breeding kurang lebih seminggu lah, itu kita rawat seminggu atau lebih gitulah. 3 hari kita kasih cacing, selebihnya pakai kutu air. Jadi kenapa 3 hari itu dikasih cacing? Agar kantong telurnya itu besar, telurnya pun banyak. Jadi setelah kantong telur besar, baru kita kasih kutu air, biar cepat matang telurnya. Ada juga sih orang yang beberapa kita tanya, katanya bagusnya pakai ulat batu sih kalau kita bilang. Jadi di batu bata ya, di batu bata itu biasa kalau udah lama dia ada cacing merah, warnanya kecil halus, katanya bagus untuk telur. Nantilah kita kapan-kapan carikan cacingnya, kita review juga cacing batu bata kayak mana sih, nanti kita kasih tahu. Tapi kalau sekarang ini belum pernah nyoba, karena kan masih kutu air di sini, perkembangannya bagus, jadi nggak terlalu pusing lah untuk nyari-nyari pakan lain. Jadi manfaat, kalau orang Jawa mungkin manfaat si apa nih jentik, dulu sana dibilangnya apa ya? Dibilangnya encuk ya? Iya, encuk. Encuk, kok ada yang bilang ugut-ugut. Ini selain untuk manfaatnya bisa untuk apa ya untuk ikan cupang tuh? Kalau manfaatnya sendiri sih banyak. Cuman kan kita ibaratnya dari pakan liar kan, pakan hidup, kita kan harus ada proses pembersihan. Nggak bisa langsung begitu kita cari kita kasih, sepertinya yang kayak saya bilang tadi lah, harus ada filter dulu kan pembersihan. Jadi nggak sembarangan. Kalau untuk pakan hidup memang bagus. Dari dulu, dari zaman nenek moyang kita yang main cupang, memang selalu dikasih jentik-jentik. Ya awalnya sih aku dulu ngasih jentik-jentik itu nggak ada di saring-saring gini sih. Namun seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, jadi kita adalah dapat ilmu juga kan. Jadi yang salah itu dibenarkan. Contohnya dulu salah
begitu dapat nyari jentik-jentik kita kasih. Kalau sekarang kita enggak, kita bersihkan dulu karena untuk mengurangi penyakit lah. Kalau diare kan bakteri banyak, makanya nanti kalau nggak kita saring mau siknas, sisik nanas, ibaratnya kayak gitulah. Banyak bakteri lain untuk mengganggu pertumbuhan si cupangnya. Sebenarnya gitu sih. Jadi usia berapa kira-kira burayak bisa dipindahkan tuh, Pak? Kalau kita sih di sini burayak yang kita pindahkan kurang lebih 5 hari ya, tergantung si burayaknya ini, tergantung sehat atau enggaknya dia. Ibaratnya kalau burayak itu kan biasanya kan setelah dia menetas nggak langsung jadi anakan ikan, dia jadi larva dulu, ibaratnya daging lah gitu, belum ada mulut. Jadi dia cuman bisa, makanya kalau kita lagi proses breeding setelah menetas, pejantan wajib ada di dalam, membantu lah ibaratnya. Seperti kayak dia jatuh, nanti pejantan naikkan lagi ke atas, dibantu dengan buinya. Mungkin buinya itu untuk buraya suatu oksigen ataupun protein lah. Makanya dia sehat kalau misalkan buraya dijaga pejantan. Kemungkinan besar anaknya banyak dibanding buraya yang nggak dijagai pejantan. Ini usia berapa, Pak Gen? Ini, kalau ini kebetulan ini buraya hellboy ya. Kurang lebih sekitar 2 minggu lah. Kita nggak pakai akte juga sih, makanya kadang lupa. Banyak buraya kita nggak kasih aktenya, nggak kita kasih Belum datanya. diurus di dinas mungkin. Belum. Kena corona lagi, Pak Gen? Iya, karena di PAM kita ini sebenarnya fokusnya untuk bantu seller kayak sekolahan, seller biasa lah. Ikan-ikan yang bagusnya baru mulai lah berapa tahun lah ini. Mungkin jalan hampir setahun lah kalau dibilang. Sebelumnya masih main pensi, hellboy, ikan-ikan biasa lah. Ya ikan biasa pun kadang ada yang bagus juga. Bukan berarti kita ngebreed. Kalau orang Medan bilang, nggak tahu lah, mungkin sama lah bahasanya, cendolan lah kita bilang. Biasanya ngebreed cendolan, nggak cendolan semua, pasti ada yang bagus. Itu aja sih. Jadi juaranya di sini, Pak, maksudnya nomor satunya, Pak Geng. Nomor satunya di sini ternak apa gitu, Pak? Jenis apa gitu? Kalau nomor satunya, Primadonanya lah ya. kalau aku sih nggak bisa jelasi karena awal mula di sini nggak saya, ibaratnya abang lah kan, kayak keluarga juga. Jadi awalnya dia main hellboy, yang saya bilang tadi pensi, Nemo biasa, Nemo klasik kan. Kalau sekarang kan banyak, ada Nemo multi, Nemo galaksi. Kalau primadonanya sih, maksudnya yang bagusnya sih nggak ada dari dulu. Baru-baru sekarang lah kita udah mulai coba strain baru, macam Avatar, multicolor, koi galaksi, ibaratnya kayak gitulah. Cuman dari dulu fokusnya sih yang penting cetak ikan karena hobi. Di situ juga adalah ibaratnya membantu uang jajan lah atau uang rokok. Karena kan ibaratnya ikan biasa ya harga standar, nggak kayak ikan bagus kayak sekarang kan. Kisaran harganya ratusan, bahkan jutaan. Bahkan juga ada yang puluhan, tergantung si penjualnya sih. Tapi kalau aku bilang ikan bagus di peternak biasa, harga biasa. Karena apa? Kebanyakan kan peternak nggak semuanya ibaratnya orang kenal. Contoh nih, kayak macam di sini, nggak terlalu banyak orang yang kenal, makanya harga standar. Tapi kalau kita main ke PAM teman kan, yang udah ibaratnya udah nama, pemasarannya pun udah nggak di pasar lokal lagi, udah ke luar kan, harga ya fantastis. Kalau itu sih top lah, karena kan kita harus lestarikan terus, jangan kita budidaya ibaratnya apalah harga
nggak bisa bersaing gitu. Intinya kita lokal juga dapat bersaing ke luar gitu Wak geng. Jadi apa yang bisa kita jelasin lagi Wak geng? Kalau mau jelasin sih banyak, tapi memang kalau mau kita jelasin dari awal PAM ini, ibaratnya dari berdiri tahun kapan itu udah lama. Cuman yang lebih jelas nanti kebetulan abang lah yang di sini namanya Bang Yanto kan. Kebetulan beliau lagi ada urusan keluar. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita buat lagi lah. Kalau untuk sekarang yang bisa kita bahas lah, ya bisa juga kalian komen kan ide-idenya yang mau dibuat, apa sih yang mau kita buat, nah, kasih tau aja. Mana tahu kan nanti bisa kita review kan, atau kita buat juga videonya. Gitu dia Wak geng.